Pemirsa Syederalun, saat ini saya sudah berada di rumah Cek Midi, budayawan sekaligus kolektor naskah ataupun manuskrip kuno peninggalan kerajaan-kerajaan Aceh pada masa dahulu. Usianya itu sudah ratusan tahun dan banyak sekali naskah-naskah kuno yang dikoleksi oleh Cek Midi di rumah pribadinya ini. Nah, Syederalun penasaran bagaimana sih bentuk naskah kuno itu? Ikuti saya. Assalamualaikum Cek Midi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini silakan. Ya, Cek Midi nih kami datang ke sini mau ngeliat-ngeliat museum, karena katanya rumah Cek Midi jadi museum naskah-naskah kuno ya. Iya. Jadi boleh kan kami datang nengok-nengok? Boleh. Memang ini dibuka untuk anak-anak Aceh, untuk masyarakat Aceh. Untuk silakan. teman-teman. Ya, silakan. Nah, jadi Cek Midi di sini ada apa aja nih sebenarnya nih? Ini rumah ini pertama ini rumah pribadi. Karena saya punya koleksi banyak, jadi tidak ada tempat kita taruh, tempat untuk kita publikasikan kepada adik-adik mahasiswa, pada peneliti. Jadi dijadikanlah rumah ini. Jadi sekarang ini udah jadi museum. Jadi kami keluarga ini sangat setuju dan mengapresiasi, apalagi istri saya sangat mendukung terhadap ini ya. Jadi sekalian rumah pribadi dengan museumnya. Jadi di rumah ini banyak mahasiswa yang belajar mengajar, tidak hanya mahasiswa S3, mahasiswa S2, mahasiswa S1, banyak menimba ilmu di sini. Kalau dalam 1 bulan 3 kali, antar kampus dan antar fakultas. Berarti tidak pernah sepi sebenarnya nih rumah Cek Midi ya. Sebenarnya. Iya, jadi Cek Midi sebenarnya sejak kapan sih sudah mengoleksi benda-benda peninggalan zaman dahulu ini? Ya, saya mengoleksi ini sejak awal dari tahun 1995 dari hobi dulu. Karena latar belakang saya memang tidak punya keilmuan, latar belakang terhadap filologi ini. Jadi lama-kelamaan saya mengikuti ini perkembangan histori sejarah Aceh yang sangat panjang. Jadi saya mengumpulkan ini menjadi sebagai bahan referensi bagi penelitian pengkajian para ilmuwan, terutama filolog, arkeologi, ilmu umum dan sebagainya. Jadi ini yang catatan peristiwa masa lalu yang ditulis oleh intelektual Islam di Aceh, kita kumpulkan untuk menjadi barang bukti referensi bahwasannya Aceh ini panjang dan sejarah, bahwasannya Aceh ini mempunyai peradaban yang sangat tinggi di bidang keilmu Islam tentunya. Jadi kalau ini tidak ada, kita tidak bisa bicara apa-apa karena kita tidak bisa membuktikan secara fisik. Nah, kalau ini sudah ada, walaupun tempat lain tidak ada, istananya tidak ada, sudah dibakar oleh Belanda semua, tapi inilah menjadi bukti, bukan bukti bisu, bukti yang bisa dia berbicara. Artinya bisa bicara isi kandungannya, dibaca oleh orang, ditranslitkan menjadi buku dan menjadi referensi dunia sekarang terhadap filologi yang ada dalam naskah kuno Aceh. Cek, ini yang di depan ini apa nih, Cek? Ini fragmen manuskrip, artinya contoh lembaran manuskrip yang sudah terlepas dari induknya. Jadi saya jadikan sebagai contoh dari lembaran-lembaran itu semua. Ini ada beberapa pesan di sini. Ada tafsir, ada pengobatan, ada ilmu sihir. Ya, ada beberapa satu lembar itu mempunyai pesan-pesan yang berbeda. Ini adalah catatan tangan asli daripada intelektual Islam dulu. Jadi kita tampilkan, memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada leluhur kita ini. Ini satu pembahasan semua atau beda-beda nih? Beda-beda ini, karena ini kan loy-loy judul yang sudah tercampak ini semua. Jadi kita lestarikan seperti ini. Jadi kita bersihkan, kita tempel kertas yang sudah koyak. Jadi memelihara manuskrip ini adalah ibarat kita memelihara bayi. Dia punya juga kebutuhan untuk memperpanjang usia umurnya. Ya, kalau dari usianya sendiri nih, Cek,
punya tahun-tahun kapan ini sih? Kalau kita lihat dari kertas, kita lihat dari tintanya ini semua. Ini produk tahun 17 Masehi semua. 17 Masehi. Berarti sekitar 400 tahun yang lalu. Antara 17 dan 18. Kalau 19 sudah kurang dia. Udah agak pudar iya, ya. sudah agak ini penulisnya sudah tidak ada lagi, sudah kurang lagi. Makanya sangat penting untuk kita simpan ini sebagai bahan baku bagi keilmuan masyarakat. Cek sendiri dapat naskah ini dari mana, Cek? Ya dari seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Dari seluruh Aceh kita dapatkan. Malah di luar dari Aceh. Dan sekarang ini saya lagi mencari naskah juga. Lagi mencari naskah untuk akuisisi. Jadi akuisisi kita membayar kompensasi pemeliharaan terhadap masyarakat yang sepantasnya. Karena kita bukan lembaga pemerintah, kita pribadi. Jadi uang saya dana yang saya kumpulkan ini adalah repair dari kawan-kawan. Ini ada uang 100.000. Jadi kita kumpul-kumpul patungan ya, patungan. Jadi semua kawan-kawan komunitas budaya kita beli, sanggup satu-satu dapat. Seperti itu. Tapi Cek fokusnya itu memang naskah-naskah yang punya Aceh, peninggalan Aceh aja? Iya, peninggalan Aceh aja. Karena Aceh lah yang membawa pesan ke seluruh Asia Tenggara ini. Karena di Aceh lah lahir Islam pertama di Nusantara. Jadi kita fokus dari Aceh karena memang lumbungan di sini, karena memang dasaran di sini. Diberikan ke Sumatera Barat, diberikan ke Jawa, disebar sampai ke Malaka. Jadi kita fokuskan di induknya dulu. Yang lain dia mengalir sendiri segala informasi-informasi yang berada. Ada berapa naskah yang Cek kumpulkan sampai dengan sekarang ini? Sekarang ini naskah yang sudah saya kumpulkan 598. Sudah 598 dan masih mencari lagi ya, Cek ya? Ingin mencari lagi. Ingin walaupun satu lembar kita ingin cari lagi. Kita ingin cari lagi, kita ingin gali informasi tentang Aceh ini ya. Bagaimana Aceh dulu, bagaimana Aceh sekarang? Siapa pinter orang dulu sama orang pemimpin sekarang. dulu dengan pimpin sekarang. Kita kaji itu semua untuk menjadi ilmu pengetahuan bagi generasi yang akan datang. Nah, ini satu-satunya saya untuk memperkuat ideologi terhadap anak-anak Gen Z ini terhadap Aceh. Jadi kalau ini tidak dikenal, dia tidak bangga sebagai orang Aceh. Tapi kalau ini sudah dikenal betul tentang jejak sejarah masa lalu, mereka akan bangga menjadi orang Aceh yang sejati. Jadi Cek Midi ini selain mengumpulkan manuskrip juga menyediakan data ya, data-data sejarah. Mahasiswa yang membutuhkan bisa meminta sama Cek Midi ya. Selain data, manuskrip kuno, apalagi Cek yang Cek koleksi selama ini? Iya, kita ke fokus pertama ke manuskrip. Jadi tiba-tiba ada benda yang lain yang terbengkalai, tapi dia bersejarah. Kita tampung, kita ngambil. Berarti Cek Midi sebagai untuk penguatan dari informasi sejarah ini. Misalnya seperti ini, seperti rencong, seperti rencong. Ini seperti kuci-kuci kecil ini dari Cheng Ho. Ini ada lambang dari Cheng Ho yang kita dapatkan di lantai di bawah laut. Ini ada keris semua. Kemudian kita keris itu dari mana, Cek? Dari Aceh juga. Punya Aceh juga. Punya Aceh juga. Kemudian kita sediakan dalung-dalung. Kemudian kita ambil batu-batu di Aceh untuk bahan kajian dan penelitian. Batu emas. Jadi informasi ini kan batu-batu emas ini kan punya sejarah dia sendiri. Jadi menyangkut juga dekat dengan manuskrip. Ini batu-batu emas yang saya kumpulkan. Jadi untuk semuanya adalah tujuan kita sebagai untuk informasi terhadap Aceh itu sendiri. Batu itu Cek dapatin di mana, Cek? Ini di Nagaraya. Nagaraya. Di Nagaraya. Nah, kalau ini
Nah, ini apa namanya nih? Ini tempat orang dulu menyimpan benda, dirham atau bagong. Nah, ini mata uang Aceh semua nih. Mata uang Aceh pada masa Belanda ini. Ini mushaf Al-Quran ini display itu kadang-kadang ada pameran. Jadi kita bawa ya, kita foto seperti ini. Berarti ini cuma untuk display aja untuk display, untuk keperluan wartawan. Ini mushaf ini juga kita dapatkan di Aceh, dan juga kita dapatkan dari Pekanbaru. Jadi proses pengumpulannya macam-macam, ya. Macam-macam pengumpulannya. Ada ya semuanya memang kita bayar, kita memberi kompensasi terhadap yang memelihara itu sebagai ucapan terima kasih yang telah memelihara, menjaga manuskrip itu walaupun secara tidak terawat. Nah, kalau manuskrip sudah datang ke rumah ini mungkin sudah bisa kita rawat dengan pelan-pelan, karena kita punya alat medis terhadap perawatan itu. Nah, ini manuskrip semua nih. Ini manuskrip semua yang sudah di box ya. Ini menarik nih Cek, ada Sirat Al-Mustaqim dari Syekh Nurdin Ar-Raniri. Terus Tarjuman Al-Mustafi dari Syekh Abdurrauf Asingkili. Ini ulama-ulama Aceh semua ini ya? Ulama Aceh. Ini ulama Aceh asal Ranir. Kampung Ranir, India Selatan. Nurdin Ar-Raniri. Yang namanya sekarang diabadikan menjadi salah satu kampus UIN Ar-Raniri. Kalau ini Tarjuman Al-Mutafiq, karya Syekh Abdurrauf Asingkili atau Tengku Syah Kuala, yang sekarang juga menjadi sekarang juga menjadi nama besar kampus Universitas Syah Kuala. Kalau ini UIN Ar-Raniri, kalau ini Syah Kuala. Ini berarti kitab karya mereka. Kitab karya mereka, karya besar mereka. Apa isi yang dibahas ini dalam tafsir kitab pertama di dunia dalam bahasa Melayu. Kalau ini adalah ilmu ibadah, menjadi referensi dari Sultan. Fikih ya? Ini ibadah. Ini ibadah. Ini khusus ibadah. Kalau untuk fikih, Abdurrauf, ini menjadi rujukan dari kerajaan Aceh. Nah, Syahdarulun, itu dia kunjungan kita hari ini ke rumah Cek Midi yang saat ini sudah dijadikan sebagai museum ya untuk koleksi
naskah-naskah kuno dan benda-benda peninggalan zaman dahulu. Bagi Syadaralon yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana naskah-naskah dahulu, juga melihat atau sekedar ingin melihat-lihat, bisa datang ke lokasi ini. Sekian perjalanan hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.